Gara-gara orang ini nih, yang ini, Indonesia sekarang jadi kacau. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya, biar gak ketinggalan fakta terbaru. Yuk, mulai. Demo besar kembali mengguncang Indonesia. Ribuan massa turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban DPR atas kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aksi ini bisa sebesar itu? Dan solusi apa yang bisa diambil agar masalah serupa tidak terus berulang? Mari kita bahas secara tuntas. Belakangan ini, DPR kembali disorot publik karena kebijakan dan keputusan yang dianggap kontroversial. Isu ini memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga masyarakat umum. Demonstrasi besar ini bukan yang pertama, tapi menjadi pengingat bahwa ada jurang antara aspirasi rakyat dengan kebijakan yang dibuat wakil mereka. Penyebab demo, kebijakan kontroversial DPR. Masyarakat menilai ada undang-undang atau kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan elit. Ini udah pasti sih. Kurangnya transparansi. Proses legislasi sering dianggap terburu-buru dan minim sosialisasi. Ketidakpercayaan publik. Akumulasi kekecewaan terhadap kinerja DPR yang dianggap tidak sesuai janji. Ya lu bayangin aja, DPR minta tunjangan tinggi, bupati naikin pajak ribuan %, hutang negara jatuh tempo, APBN gak sesuai target, pendapatan negara defisit, banyak korupsi mega proyek. Perencana anggaran tuh yang kacau lah. Rupiah melemah, hutang membengkak. Ini tuh jadi alasan kenapa demo ini berjilid-jilid. Rakyat tuh udah muak. Mereka bilang undang-undang ini dibuat demi rakyat. Logika DPR itu udah terlalu cacat. Mereka bilang undang-undang ini dibuat demi rakyat. Tapi mengapa rakyat tidak pernah diajak bicara? Logikanya tuh sederhana. Kalau kebijakan DPR ini benar untuk rakyat, mesti rakyatlah yang paling dulu tahu dan setuju. Lalu mereka bilang kami bekerja keras di Senayan. Tapi mengapa kursi kosong lebih sering terlihat dibanding keputusan bijak? Logikanya jelas. Kerja keras tidak diukur dari foto pencitraan, tapi dari produk hukum yang adil dan berpihak. Mereka bilang kami wakil rakyat. Namun ketika rakyat bersuara lewat demonstrasi, suara itu justru dipukul mundur dengan gas air mata. Logikanya, jika benar wakil rakyat, seharusnya telinga mereka terbuka lebar. Bukan pagar kawat yang ditinggikan. Logikanya sangat sederhana. Mungkin terlupakan di Gunung Megah itu. Rakyat tidak butuh janji baru. Rakyat hanya menagih ke logika yang lurus, keadilan yang nyata, dan transparansi yang menjanjikan. Dan lu semua sekarang bisa lihat, kericuhan terjadi di mana-mana. Apalagi kalau bukan respon dari anggota DPR yang bicara ngasal dan hina rakyat. Kericuhan banyak terjadi di Solo, Jogja, Tegal, Makassar, Jakarta, Surabaya, NTB, Bandung, dan Pekalongan. Coba sekarang kita lihat betapa gemesnya kita sama orang-orang ini. Di saat kita lagi kesusahan, banyak orang sulit mencari pekerjaan, banyak orang miskin yang sedang kelaparan, tapi mereka apa? Mereka menari di atas kesengsaraan rakyat. Kita semua tahu Biang Keroknya siapa. Yang kemarin nantangin, yang kemarin ngatain, sekarang malah kabur ke luar negeri. Dulu di saat rakyat menggunakan hashtag kabur aja dulu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, mereka menganggap kita tidak nasionalis. Tapi sekarang, giliran rakyat yang sedang menuntut ke mereka yang menggunakan hashtag kabur aja dulu. Dikabarkan Uya Kuya sedang berada di luar negeri. Dan juga Ahmad Saroni. Kemarin di saat kita kritik, di saat suasana masih baik-baik aja, Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Saroni, bahkan Nafa Urbah, mereka sangat meremehkan kita, bahkan menghina. Giliran sekarang mereka nangis-nangis. Eko Patrio yang mereaksi dengan cara gimmick sound horek. Uya Kuya yang dengan sombongnya dia bilang bahwa dia artis. Ahmad Saroni yang mengatakan kalau orang masyarakat Indonesia itu tolol. Dan sekarang lihatlah mereka. Mereka melakukan video klarifikasi dengan gimmick menahan air mata. Telat anjay. Semuanya udah hancur, semuanya udah ricuh. Semua udah memakan korban jiwa dari beberapa pihak, dari pihak kepolisian, dari pihak masyarakat. Telat Bapak DPR, Ibu DPR. Dan kabar terbarunya adalah yang menjadi target rakyat untuk
melakukan penjarahan ya rumah-rumah mereka. Mereka yang udah menghina rakyat, mereka yang udah dengan congkaknya berkata hal yang tidak semestinya sebagai perwakilan rakyat. Kan kita bosnya anjir, masa dikatain nama karyawan? Ya. Hidup di Indonesia tuh terlalu kocak untuk sebagai pemerintahan. Karena logikanya udah sangat cacat. Bahkan bisa kita lihat dari hasil ijazah nilai ijazah dari Bapak Syahroni. Nilainya tuh 76777666. Ya Allah, Pak kalah sama anak SD, Pak. Dari situasi yang sekarang kita bisa melihat bahwa semua kekacauan ini bermula dari DPR. Nah, terutama respon-respon mereka ini yang ngebuat hati masyarakat semakin sakit. Dampak positifnya, suara rakyat jadi terdengar oleh pemerintah, walaupun belum dikabulkan. Dan tekanan publik bisa memperbaiki arah kebijakan. Negatifnya, potensi kerusuhan, lumpuhnya aktivitas ekonomi, dan munculnya polarisasi di masyarakat. Dan ingat, jangan sampai terprovokasi, kita cuma punya satu sama lain. Dalam situasi protes warga, selalu ada dua arus. Yang pertama, suara tulus dari masyarakat yang menuntut keadilan. Dan yang kedua, upaya pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum dengan menyusupkan provokasi. Memahami perbedaan ini sangat penting agar perjuangan tidak disalahartikan. Sejarah menunjukkan setiap kali ada gerakan warga, pola provokasi hampir selalu sama. Yang pertama, isu etnis atau agama. Perjuangan rakyat dialihkan menjadi narasi kebencian horizontal. Ini efektif melemahkan solidaritas karena membuat sesama warga saling curiga. Yang kedua, seruan penjarahan atau perusakan. Ini sengaja dibuat agar gerakan dicap menjadi kriminal. Bisa dijadikan alat legitimasi penguasa untuk melakukan kekerasan. Dan yang terakhir, disinformasi. Pesan berantai tanpa sumber jelas yang memicu emosi, bukan logika. Ketika warga ikut terprovokasi, ada 3 konsekuensi serius. 1. Delegitimasi gerakan. 2. Kriminalisasi massal. 3. Retak sosial. Jadi ujungnya rakyat versus rakyat. Dari situasi yang udah semakin kacau, kita punya berbagai solusi. Transparansi legislatif. DPR itu wajib membuka proses pembahasan undang-undang secara digital dan real time, agar publik bisa tahu dan bisa mengawasi. Selanjutnya, partisipasi publik. Sebelum sebuah kebijakan disahkan, perlu ada forum resmi konsultasi publik. Bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar melibatkan masyarakat. Berikutnya, evaluasi kinerja DPR, mekanisme recall atau penarikan mandat anggota DPR yang melanggar etika dan tidak bekerja untuk rakyat perlu diperjelas. Kalau misalnya emang dia nggak bisa kerja, ya udah pecat atau mundur, sadar diri lah bos. Berikutnya, pendidikan politik. Masyarakat juga perlu sadar politik. Jangan hanya marah saat demo, tapi juga aktif dalam pemilu, mengawasi wakil rakyat dan kritis terhadap janji politik. Jangan cuma gara-gara uang 50.000 kita bisa sengsara 5 tahun ke depan. Yang terakhir adalah dialog rakyat dan pemerintah. Demonstrasi itu penting, tapi harus dilanjutkan dengan dialog konkret agar solusi benar-benar terrealisasi. Dan satu hal yang harus kita tahu adalah tujuan kita itu memperbaiki kinerja DPR. Dan tolong jangan menjarah milik swasta. Tolong jangan merusak usaha rakyat kecil dan pengusaha swasta. Tolong jangan melukai sesama warga. Tujuan kita jelas, DPR, pejabat, dan aparat yang bersangkutan, bukan rakyat biasa. Jadi, buat kalian yang ikutan demo, terima kasih sudah mewakilkan masyarakat Indonesia. Tapi jangan lupa kita nggak boleh terlalu anarkis. Demo besar memang menjadi tanda bahwa masyarakat peduli dengan negaranya. Namun, jika kita hanya berhenti pada teriakan di jalan, perubahan akan sulit tercapai. Kuncinya ada pada kombinasi antara kontrol rakyat, transparansi DPR, dan kesadaran politik bersama. Bagaimana menurut kamu? Apakah demo masih bisa menjadi cara efektif untuk menyuarakan aspirasi rakyat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Eskluinf untuk pembahasan kritis dan jernih lainnya. Jadi kapan DPR mau berubah? Yeah.